Bertemu kembali dengan saya Himawan di Himodama Channel. Kali ini saya berada di WSP Art Cutting Sticker dengan Mas Wei. Nah, minggu lalu atau tepatnya beberapa minggu lalu ya, saya sempat kemari dan menitipkan satu unit saya. Nah, seperti apa livery yang akan saya dipakai? Nah, ini dia kumpulan stikernya. Dan itu unitnya. Oke guys, ini dengan Om Wei, saya yang videoin aja langsung. Nah Om Wei, berapa lama sih pengerjaan untuk livery yang diminta si Om Himawan ini? Kalau untuk saat ini sih karena saya listnya masih panjang dan banyak, mungkin paling cepat ya 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Tapi kali ini karena desainnya sudah ada dan sudah pernah dibuat, mungkin bisa 1 bulan. Jadi bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, nah itu apa aja yang udah disiapkan Om Wei? Kalau yang dipersiapkan ya yang tadi saya bilang, desain saya sudah punya, jadi tinggal eksekusi aja, langsung kita proses cutting, dan hanya penambahan hanya yang di printer saja biasanya sih, kayak plat nomor saja biasanya yang perlu kita pakai pihak ketiga. Oke, nah di belakang saya tuh ada gambar apa tuh Om Wei? Bisa ditunjukkan? Ini contoh desainnya seperti ini. Ini desain yang sudah pernah saya buat. Jadinya kalau ada desainnya seperti ini, kita tinggal, ini kan sudah ada desainnya, ini sudah saya pisah-pisahkan. Jadinya nanti dari sini ini kita bisa langsung cutting. Jadi desain udah ada, jadi bisa langsung cutting. Tapi kalau nggak ada berarti bikin dulu desainnya ya? Nah itu yang bikin lama, karena saya harus mempersiapkan prepare seperti ini ya desainnya. Oke, tanpa berlama-lama, unitnya mana Om Wei? Kita langsung aja kita pasang. Kalau kita gunting dari awal, karena ini kan udah lama, jadi itu akan rusak. Jadi lebih baik masih utuh seperti ini, ketika mau dipasang baru kita gunting. Untuk pemasangannya juga kita harus tahu ya, untuk stripnya kita pasang yang besar-besar dulu untuk cutting sticker. Karena kenapa? Karena nanti bekas masking tape-nya ini bisa kita gunakan lagi, karena kan kebanyakan kalau cutting sticker itu kanan kirinya pendek. Jadi caranya ya kita gunakan bekasannya untuk kita tempelkan lagi. Itu tipsnya ya kalau masang cutting ya. Di Google, terima kasih sudah upload di Google, jadi membantu kita para tukang desain untuk membuat sesuatunya. Jadi Ada referensi lah ya. Sisi positifnya, teman-teman kita yang pada foto-foto bis di pinggir jalan ataukah di terminal, ini hasilnya seperti ini yang bermanfaat. Jadi mereka juga dapat pahala karena bermanfaat. Kecuali kalau dipendam aja di PC dan HP, ya nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat gitu ya. Bermanfaat buat diri sendiri ya Om Wei ya. Iya, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Oke, jadi Om Wei ini dalam membuat cutting stiker selalu berpatokan pada foto-foto yang teman-teman suka foto, kemudian upload di media sosial sebagai gambaran ketika membuat cutting stikernya. Jadi mendekati 100% real dengan unit aslinya ya Om. Iya, saya selalu ngikutin kondisi unit aslinya bus tersebut. Sebelum kita pasang cutting stiker, alangkah baiknya kita pastikan kondisi unit miniatur kita itu dalam keadaan bersih. Jadinya ketika ada kotor harus kita bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya hasilnya itu maksimal, tidak ada kotoran yang tertimpa cutting stiker. Kalau untuk pemasangan seperti ini di tempat langsung udah berapa unit Om Wei?
Mungkin sudah banyak ya. Sudah banyak ya Saya Om? tidak pernah menghitung ataupun tidak ada historinya, tidak pernah terdata ya. Oh gitu ya. Jadi ini baru pertama kali di videoin ya? Nah, iya. Dulu juga ada yang pernah video, cuman nggak diupload. Oh nggak diupload, jadi Ya, untuk hanya konsumsi untuk pribadi. referensi sendiri saja pribadi. Oke teman-teman, kita tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa selalu gunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk rumah. Supaya apa? Supaya kita tetap terjaga dan tidak terkena virus COVID-19 ini. Sepertinya ini sudah kering dan bisa mulai eksekusi. Kita pilih dulu yang paling panjang, seperti saya bilang, yang paling panjang. Kita ukur dulu, kita samakan posisinya. Kita pasang paling ujung dulu. Setelah ujungnya terpasang, kita bisa ukur dengan hitung garis sisa ini ke bodi berapa, kurang lebih 1 mili. Tujuannya supaya pemasangan lettering ini rata. Tapi perlu kita ketahui juga, terkadang garis ini hampir rata-rata miniatur itu berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa sesuaikan saja dengan garis bagasinya. Kita gunakan KP. Jika teman-teman tidak ada KP, bisa cari bahan yang tipis seperti ini dan bisa dilapisi tisu untuk alternatifnya. Karena kalau KP ini hanya tersedia di toko-toko tertentu ataupun hanya tukang stiker saja. Tapi kalau teman-teman masang sendiri di rumah nggak ada, bisa gunakan bahan lainnya yang tipis dan dilapisi tisu ataupun kain. Contoh kalau ini sudah dicuci saja masih ada kotoran, apalagi kalau tadi tidak dibersihkan. Masih banyak kotoran yang kecil-kecil yang tidak terlihat. Ini kita rapikan teman-teman, yang kotoran-kotoran. Karena tadi kita kurang bersih dalam pembersihannya. Jadi masih ada kotoran-kotoran tersisa yang kecil-kecil yang tidak terlihat. Selanjutnya kita pasang ini wayang siluet. Tapi kita juga harus acuannya ini harus kita ini dulu standarkan. Kita potong dulu ya. Kita lihat posisinya di gambar. Jatuhnya liver ini terhadap kacanya, karena ini posisi kacanya beda dengan unit aslinya, jadi kita harus perlu kira-kira.
Oke. Pelangi di hati. Kita lihat yang nongol di kaca warna apa saja harus kita sesuaikan. Yang nongol itu warna merah, orange, dan kuning. Jadi ini harus kita sesuaikan juga ya, supaya mengikuti aslinya. Ketika ini sudah oke, bisa kita langsung tempel. Ini kurang maju. Oke, teman-teman. Harusnya mepet pintu. Ini terkesan kurang panjang. Untuk memudahkan kita nanti ketika pemasangan. Supaya apa? Supaya kita ada pegangannya, pegangan hidup dan pegangan lainnya. Pegangan hati Om Boy. Pegangan hati ada istri saya. Oh, ada istri ya. Promosi istri juga dong ya. Iya, dia selalu yang support saya. Kalau tanpa istri mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Iya, udah mas. Om Boy ini ternyata suka guyon juga, tapi happy juga kayaknya sih dengarnya. Sangat suka guyon kok. Yang bikin awet muda itu loh. Kita sesuaikan, kita luruskan. Ujungnya ini harus berada di sini ya, bawahnya sini teman-teman. Jadi harus ketemu supaya real dengan aslinya. Kalau kita sudah secara visual kita sudah lurus, kita langsung kita pasang. Ya, maskingnya kita lepas, kayak beban hidup aja kita lepas aja, kita buat enjoy. Jangan disimpan di hati kalau beban hidup itu, karena nggak ada habisnya teman-teman. Nah, sudah mulai terlihat Teguh Jaya Ribbon liverynya. Tinggal beberapa item lagi. Apalagi Om Boy? Fontnya belum. Oh, fontnya belum. Kita prepare dulu posisi-posisinya supaya kita mudah dalam pemasangan nanti, tidak ada yang terlupa atau terlewat dalam pemasangan itu. Nah, sahabat miniatur, udah makin terlihat stiker-stiker yang sudah disiapkan udah mulai ditempel. Disimulasikan dulu supaya hasilnya sesuai dan sama dengan bis yang sebenarnya. Nah, kelebihan Om Boy ini dia jualnya paketan lengkap. Jadi kita nggak perlu lagi mikir oh kurang apa, semua tersedia. Karena Om Boy pasti selalu berpatokan sama bis yang asli. Bukan cuma sekedar bis imajinasi. Pasang mahkotanya dulu. Ingat ya, bekas masking jangan pernah kita buang, karena hanya mantan aja yang dibuang ke tempat sampah.
Jangan ngelirik ke samping dong, Om Wei. Kan biar istri tahu kalau matanya itu udah ada depan sampah semua. Oh gitu ini. Konfirmasi dan klarifikasi di sini. Lama-lama kita jadi ini ya, kisah seputar apa nih? Hidup itu harus penuh guyon. Nah ini yang antar kota antar provinsinya. Ini berada di tengah-tengah, kurang lebih seperti ini ya. Kita posisikan saja. Hati, jangan sampai ada yang masih terbawa oleh masking, karena kondisi bodi miniatur itu sangat pengaruh. Licin ataupun yang lainnya itu dapat mempengaruhi kualitas cutting stiker itu sendiri. Kita pasang eksekutifnya dulu. Kita pasang yang mudah-mudahnya dulu. Oh jadi yang panjang itu untuk nutupin yang pendek. Iya, seperti itu. Jangan khawatir teman-teman. Jangan pernah beranggapan wah cutting stikernya pendek-pendek nggak ada pegangan. Kita pembeli juga harus kreatif sendiri. Manfaatkan yang ada. Jangan anggap susah hidup kita sendiri itu. Jadi kita pasang eksekutifnya. Kita lihat posisinya ada di tengah-tengah sini. Jika serasa kita udah pas, kita tempel saja. Sudah ada penampakannya ya, pasti teman-teman sudah tahu ini bakal jadi bus apa. Selanjutnya 38 LD. Posisinya ada di tengah-tengah sini. Biasanya kalau pasang beginian berapa lama Om Wei? Biasanya tergantung banyaknya stikernya sih Om. Oh gitu ya. Banyak kan termasuknya kayaknya banyak. Oh ini termasuk banyak ya ini Iya. ya. Paling lama biasanya berapa Om semalaman? Kalau pasang paling lama bisa sampai pernah 5 jam. 5 jam. Waduh. Kesulitannya di mana tuh sampai bisa 5 jam? Untuk ngepasin posisinya ini, apalagi kalau pasangnya itu full cutting stiker sampai livery. Sampai livery. Iya, dari semua liverynya cutting stiker, dan itu kita harus ngepasin tab body biar agar mirip aslinya. Oke, selanjutnya nomor body udah, eksekutif. Apalagi Om Wei? Sekarang kita Nyontek terus ke Teguh Jayanya. Teguh Jayanya. Nggak afdol kalau ini belum dipasang. Teguh Jaya. Karena ini merek dagangnya. Merek dagangnya. Iya. Bis non sapu jagat. Non ya sekarang ya. Non. Bukan bus sapu jagat. Udah nggak sapu jagat sekarang.
image jeleknya sudah dihapus. Sudah dihapus, Jadi tergantikan. bis dulu, bis calo ini harus pastikan dulu yang kita pasang benar atau tidak posisinya. Ternyata ini punya yang belakang. Oh, kok bisa tahu bedanya dari mana? Dari ininya saya bedain, panjang plastiknya ini kan beda. Oh, nah buat yang beli stiker miniatur di Omway berarti mesti tahu bedanya ya? Nah ini kan sama. Oh, seperti ini kan sama. Berarti kalau panjangnya sama berarti itu kanan kiri. Tapi kalau dia beda sendiri berarti itu kemungkinan punya belakang ataupun punya depan. Oh gitu, jadi Jangan membedakan salah. itu ya. Ya, jadi itu yang punya depan, belakang. Belakang kita simpan dulu aja, kita manfaatin masking-masking bekas. Jangan lupa kita karter, kalau tidak ada karter bisa pisau, tapi jangan buat menyayat diri sendiri ya pisaunya. Hanya untuk memotong masking ya, ingat teman-teman. Berarti Teguh Jaya selain 38 ET pernah bikin nomor body lain Om Wei? 74 PX. 74 PX. Oh. Kita samakan posisinya di depan eksekutif ini, harus lurus dengan eksekutif. Dan ini harusnya garis ini tidak ada ya teman-teman. Jadi anggap aja ini tidak ada, harusnya ini pas di sini, jatuhnya tengah-tengah. Harus kita sesuaikan. Ya kadang-kadang seringkali miniatur dengan aslinya dalam bentuk miniaturnya nggak selalu sama sih Om Wei. Iya. Beda miniatur, beda pengrajin, beda lagi bentuknya kadang-kadang. Kalau sudah pas, bisa kita langsung tempel. Selanjutnya reborn. Oh, jet bassnya. Untuk stiker emblem di saya itu masking itu hanya untuk pelindung biar tidak jatuh atau tidak rusak. Jadinya ini dipegang tangan pun kita pasang manual pakai tangan seperti ini pun tidak masalah. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita bisa kreasikan kira-kira di mana. Ini 4 dimensi, bukan 3 dimensi. Atau banyak orang, mas itu timbul atau tidak? Saya tidak mengatakan timbul karena saya nggak timbul ini. Ini kotak. Kotak. Lanjut lagi teman-teman. Jangan lupa tutup solar. Ntar bingung ngisinya dari mana ini kalau nggak ada tempat apa solarnya. Tangki solar. Nah, Tutup tangki ya. kita pasang di sini. Selanjutnya kita pasang ribbon. Teguh Jaya Reborn. Ini karena miring, jadi kita harus kira-kira kemiringannya seberapa. Nah, di sini berarti feel untuk nempel tuh benar-benar nentuin ya. Iya. Om ya. Nah, kita harus memprediksi berapa kemiringannya, karena setiap unit itu beda-beda.
Supaya ininya ya, kira-kira di sini ya. Jadi Teguh Jaya Ribbon ini salah satu livery di Sinarjaya yang di luar pakemnya Sinarjaya. Seperti DMI. Seperti DMI, meskipun juga karakter liverynya yang 8 warna tetap ada di bagian belakang. Nah, ini kita harus hati-hati karena kondisi bodi yang tadi masih licin ataupun basah, sehingga stiker itu tidak menempel kuat. Kita lanjut pasang air suspensinya. Lanjut kita operator by Sinarjaya lagi. Yang di sebelah Tidak, ini untuk di kaca. untuk di kaca. Karena atas bawah Oh, dia ada ya. ada. Bila menabrak di sini. Kita pasang saja di sini, tengah-tengah. Jika menemukan keadaan miring seperti ini, teman-teman jangan panik. Kita masih bisa benarkan lagi. Cukup hati-hati. Kita luruskan. Setelah itu baru kita tekan supaya tidak terlihat miring. Oke guys, kita lanjut lagi pemasangan bagian muka dan bagian belakang. Pemasangan jet brush 2-nya di kaca paling atas ya Om. Iya. Julukannya. Ini julukannya Bangor. Nomor lambung. Nomor lambung atau nomor bodi?
agak miring. Imut-imut. Imut-imut kecil. Pasang diputarnya dulu buat patokan kita. Ini bisa pakai tangan ya. Selanjutnya ribbon yang super imut. Ini yang paling kecil di antara yang lain. Wijaya Ribbon, ribbonnya ini kecil sekali. Selanjutnya plat nomor identitas. Pasang yang dari atas dulu, yaitu suspensi. Ini untuk menengahkan ya, untuk tengah-tengah biar presisi.
Selanjutnya emblemnya diputer. Lalu nomor lambung. Kemudian operated by Sinar Jaya. Pasang tengah-tengah. Inisial. Terus ribbon. Dan yang terakhir plat nomor. Ini bisa dipegang dengan tangan seperti ini, tidak masalah. Oke, akhirnya kita selesai semua pemasangan livery, cutting stiker dan semua detail yang ada pada unit ini. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini hasil stiker dan liverynya, dari mulai emblem, stiker di kaca, livery, semua lengkap sudah tersaji. Ini produk dari WSP Art Busobian stiker ya. Jadi kalau teman-teman ingin pesen stiker ataupun detailing lainnya, silakan bisa satu set ke WSP Art Busobian stiker, bisa melalui IG WSP Busobi atau lewat halaman Facebook WSP Art Busobian stiker. Oke guys, barusan tutorial dari Om
Wise, Om Wei, salah melulu kadang, Om Wei soal WSP Art. Jadi buat teman-teman yang memang ingin membuat miniaturnya makin jos, bisa hubungi Om Wei. Oke, demikian tutorial hari ini, semoga buat teman-teman bermanfaat. Makasih.